Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Guru absen dulu ya. Abelia? Alfian? Andrian? Distina? Hafa? Hadir. Ya. Disiapkan bukunya, pensil, dan catatan. Jangan main-main sendiri. Ayo perhatikan. Ya. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran ke-4. Diharapkan yang pertama itu kalian dapat menelaah cerita rakyat berasal dari suatu daerah, serta mencermati peranan tokoh-tokoh cerita. Kedua, kalian dapat menelaah corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Nah, ketiga, kalian dapat memilih tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi. Masuk ke materi pembelajaran. Ya, gambar apa itu? Gambar apa coba itu? Ya, pertunjukan seni. Kalau ini cerita apa? Ya. Nah, cerita Sindelaras. Coba nih dibaca, yuk. Siapa yang mau lagi baca ini? Menunjukkan contoh cerita Sindelaras. Menyenangkan kamu membaca cerita Sindelaras. Atau mungkin kamu melihat video drama Sindelaras. Coba kamu cari informasi tentang Sindelaras. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa menonton video. Kemudian kamu dapat belajar mengenai cerita Sindelaras. Bermata di gambar. Ada yang pernah mendengar ceritanya? Nah, coba perhatikan video berikut. Ini cerita tentang Sindelaras. Perhatikan video berikut. Sindelaras. Pada zaman dahulu, terdapat kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Jenggala. Buahnya asli loh dari hutan langsung. Apelnya terlihat segar ya Pak. Sekilo berapa ya? Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raden Putra. Ia mempunyai permaisuri cantik dan juga baik hati bernama Chandramaya. Selain permaisuri, raja juga memiliki seorang selir yang umurnya lebih muda dari sang permaisuri bernama Sri Kanti. Mereka semua hidup bahagia di istana kerajaan. Namun, kebahagiaan itu terusik oleh perilaku selir yang iri dan dengki terhadap permaisuri. Sang permaisuri pun mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ia bisa sampai di hutan. Ia menceritakan bahwa ayah dari Sindelaras adalah seorang raja Jenggala. Maafkan ibu, nak. Ibu baru menceritakannya sekarang. Tidak apa, Bu. Yang terpenting, Ibu sangat menyayangiku. Aku sayang Ibu. Nah, sekarang kita bahas bersama.
Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Sindelaras? Ceritanya siapa tokoh utamanya? Nah, nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Tokoh tambahan. Tokoh pembantunya tadi tabib. Tabibnya yang membantu melakukan kejahatan itu. Siapakah tokoh yang berperan antagonis? Antagonis jahat atau baik? Jahat. Nah, siapa yang berperan jahat tadi? Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kemudian, siapa yang mau bacakan? Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak kebenaran sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ataupun mata pencaharian penduduk Keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu. Tempat pariwisata di Indonesia yang terkenal apa coba? Yang kalian tahu? Batu Raden. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak berarti Pak Guru yang tanya. Tadi kita sudah belajar apa saja, ayo. Cerita Sindelaras. Terus apa lagi? Daerah tempat tinggalku. Terus belajar apa? Ya, kegiatan ekonomi. Kemudian belajar apa lagi? Ya, manfaat adanya keberagaman karakteristik individu. Nanti ada soal, nanti Pak Guru kirimkan di grup kelas kalian ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kalian juga akan belajar tentang manfaat dari cerita dan mengambil pesan moral dari cerita. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, semangat puasanya ya. Jangan sampai bolong-bolong. Semangat puasanya ya. Terima kasih pembelajarannya. Ada yang ditanyakan tidak? Enggak ada. Ada, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Ya, yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.